Halo teman-teman, kita kembali lagi di tutorial membuat gambar suasana. Kali ini aku akan membahas bagaimana cara mengarsir gambar suasana. Sebelum tutorialnya dimulai, aku saranin kalian jangan dulu mengarsir gambar kalian sebelum gambar kalian itu benar-benar penuh sama objek gambar. Tujuannya supaya gambar kalian itu nggak kelihatan kosong dan banyak yang bisa dinilai dari gambar kalian. Ada beberapa teknik arsir yang bisa kalian pakai, seperti arsiran satu arah, arsiran silang, arsiran searah dengan kontur, arsiran coretan, dan arsiran titik. Tapi arsiran titik ini aku saranin jangan dipakai karena memakan waktu yang sangat lama. Tapi kalau kalian rajin sih boleh aja, cuman aku saranin jangan pakai yang ini. Karena kalian berminat masuk jurusan seni atau jurusan desain, kalian pastinya udah familiar dengan cara mengarsir menggunakan pensil. Ya sebenarnya tinggal garis-garis aja. Terus apa sih yang bikin arsiran kita bagus? Nah, yang membuat arsiran gambar kalian bagus itu bukan hanya dari teknisnya aja, tapi yang terpenting adalah pemahaman akan value dan tekstur dari apa yang kalian gambar. Untuk itu, hal pertama yang harus kalian pahami adalah value. Value itu simpelnya seberapa gelap dan terangnya suatu objek yang kalian gambar. Dan memahami value bukan cuma berguna saat kalian menggambar suasana, tapi juga berguna saat kalian kuliah nanti ketika kalian mengerjakan tugas seperti membuat lukisan atau membuat ilustrasi. Ini berguna banget. Nah, sekarang di sini kita punya contoh model bola yang udah aku gambar. Di situ kalian bisa lihat ada highlight, ada reflected light, ada ambient occlusion, ada ambient light, ada coarse shadow, ada juga halftone. Nah, highlight itu bagian benda yang paling terang, kemudian halftone itu benda yang terkena cahaya tapi nggak seterang highlight. Kemudian reflected light itu bagian bayangan yang terkena pantulan cahaya. Coarse shadow itu bagian objek yang paling gelap. Ambient light itu bisa dibilang cahaya yang gak terlalu kuat dan biasanya cuman ada pada bayangan. Dan terakhir, ambient occlusion, yaitu bagian bayangan yang paling gelap tapi cuman ada pada benda yang saling berdekatan. Hal yang kedua adalah pemahaman akan tekstur benda. Supaya gambar kalian maksimal, kalian harus punya wawasan akan tekstur dari apa yang kalian gambar. Misalnya kain, besi, kayu, tembok, sampai tanah, itu kalian harus tahu. Tapi karena sekarang portofolio dikerjakan secara online, kalian bisa sambil searching referensi dan contoh-contoh tekstur. Karena semua orang bisa lihat referensi, maka persaingan juga otomatis akan semakin ketat. Jadi aku saranin kalian supaya benar-benar serius dan manfaatin waktu dan internet sebaik mungkin. Nah, sekarang setelah kalian tahu tentang value dan tekstur, waktunya menerapkan semua itu pada gambar kalian. Sebagai contoh, aku bakal coba arsir gambar suasana yang pernah aku bikin. Tapi karena aku arsirnya secara digital, ini gak akan sama kayak di kertas. Jadi sekarang kalian cukup pahami tahapan-tahapannya aja. Nah, langkah pertama, kalian bikin bayangannya aja dulu. Gak usah terlalu detail, arsir dulu aja semuanya. Kalian arsir secara halus ya. Di sini aku pakai brush pensil dan hasilnya kasar banget. Ntar aku coba diperhalus. Setelah kalian mengarsir bagian yang gelap, kalian tentukan kira-kira bagian manakah yang masuk ke ambient occlusion atau bagian yang paling gelap.
Setelah mengarsir bayangan, baru deh kalian tambahin detail seperti tekstur kain, tekstur kayu, dinding, tapi jangan terlalu berlebihan juga karena nanti gambar kalian justru kelihatan kotor. Setelah kalian mengarsir, coba deh kalian simpan gambar kalian, terus lihat lagi beberapa jam kemudian. Di situ kalian bakal lihat kesalahan apa yang kalian buat atau hal-hal yang menurut kalian kurang. Misalnya ternyata ada gambar yang kalian miring, atau gambar kalian yang kurang tebal, atau proporsinya nggak seimbang. Hal ini terjadi karena kalian ketika menggambar, otak kalian itu terbiasa sama kesalahan-kesalahan yang kalian buat. Setelah kalian lihat lagi beberapa jam kemudian, baru deh otak kalian itu udah nggak terbiasa lagi dan kesalahan-kesalahan itu mulai muncul. Nah, dari situ kalian bisa perbaiki supaya gambar kalian lebih bagus lagi. Jadi itulah langkah-langkah mengarsir gambar suasana. Aku gak ngejelasin teknisnya secara detail karena dalam portofolio SBMPTN ada yang gambarnya nggak bagus tapi dia keterima, ada juga yang gambarnya udah wow banget tapi dia nggak keterima. Banyak faktor yang mempengaruhi diterima atau enggaknya kalian di suatu universitas. Contohnya pengolahan ide, kelengkapan gambar, wawasan sama imajinasi kalian, plus yang gak kalah penting, nilai UTBK. Aku harap kalian belajar UTBK secara seimbang dengan belajar menggambar, karena kalau nggak salah sekarang bobotnya itu 50% gambar dan 50% UTBK. Kalau kalian tanya, Kak, berapa nilai UTBK yang aman? Itu tergantung kalian mau masuk kemana. Tahun 2019, orang yang masuk ITB itu nilainya rata-rata di atas 600. Jadi kalau kalian ngincar univ yang kayak ITB, siap-siap aja nilai UTBK kalian harus gede. Oke, sekian tutorial kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat kalian yang mau masuk Fakultas Seni dan Desain.